Pada Maret tahun 2018, gue lupa tanggalnya, gue sempat posting opini di Facebook mengenai sesuatu yang sedang viral. Ya, ada oknum dari kalangan psikolog menilai bahwa pakaian gak membuat perempuan terhindar dari pelecehan seksual. Gue menulis ini di 2 April 2018, sehari sebelum ulang tahun gue. Gue melontarkan kekecewaan terhadap statement tersebut karena gak kontekstual dan esensial gitu. Terlebih oknum tersebut membawa profesi yang saat itu gue idam-idamkan, dan alhamdulillah sekarang sedang menuju ke arah sana. Entah ada hubungannya atau enggak dengan postingan lampau itu, ya gue mendadak mau bahas aja gitu, karena kebetulan ada sesuatu yang menarik sedang viral juga di X atau Twitter saat terakhir ini gitu. So let's play. Hello Mates, welcome back to Sudoku Talks. Diki is here, heroes today. Sebelumnya minal aizin wal faizin dulu nih bagi yang merayakan. Ya, gue mewakili Sudoku Talks, mohon maaf lahir batin untuk semua kesalahan yang sudah kami perbuat, baik sengaja atau tidak disengaja ya. Semoga di tahun ini kita kembali suci dan bisa menjalani hari dengan lebih baik. Kebetulan di timeline gue terakhir ya lagi rame nih kasus doxing. Buat yang belum tahu, singkatnya doxing itu adalah merupakan kegiatan yang menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet gitu dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Ya, konteksnya itu ada orang yang nge-quote soal cewek itu nggak perlu minta, pasti akan pap gitu, atau kirim foto gituan lah kalau emang nyaman atau bucin gitu sama cowoknya atau pasangannya. Nah, nge-quote-nya itu sambil dia tuh nge-attach atau melampirkan fotonya, screenshotan dia gitu, chat dia gitu yang sedang pap gituan gitu dengan pacarnya yang ya sekarang udah jadi mantan. Nah, tapi ya foto gituannya sih di blur gitu sama dia. Ya seperti biasa sih sebenarnya di X atau Twitter kayak udah umum gitu, udah banyak yang kayak gitu-gituan. Cuman karena banyak akun alter kan yang kayak gitu-gitu berseliweran. Ya namun semua juga menjadi menarik ketika ada netizen yang mengomentari quote tersebut gitu. Netizen ini mengupload kalau dia pernah menjadi speaker. Ya, topiknya relate dengan revenge porn. Netizen komplain ke kampusnya juga, jadi hashtag secara direct gitu, secara langsung. Ya, dia merasa kenapa kok dia bisa jadi, orang ini bisa jadi speaker yang dirasa menurutnya tuh nggak kompeten, dan diminta untuk background checking untuk kedepannya gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini mungkin ya quoters atau ya orang yang nge-quote ini, yang nge-quote di awal itu, ya dia merasa dirugikan dong karena data pribadinya tuh tersebar gitu. Nah, netizen budiman ini netizen budiman ya dia tuh juga dituduh gitu sebagai tindakan doxing oleh si quoters ini. Ya menurut gue ini sih konyol gitu, karena ya kita orang timur, terus kemudian juga ya mahasiswa, si quoters mahasiswa kan dengan si netizen ini gitu, salah satu netizen masih muda juga, harusnya ya udah cukup familiar dengan internet. Tapi ternyata itu semua belum cukup gitu untuk kita bisa menjadi seseorang yang menempatkan diri. Ya dari sini terbagilah gitu netizen ke beberapa kelompok macam-macam. Ada yang menormalisasi kegiatan quoters ini gitu, yang ngirim pap gituan dengan alasan bahwa mereka berdua udah concern gitu.
Mereka juga berpendapat bahwa itu ranah personal, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan sisi lain quoters yang pernah menjadi speaker. Ada yang mencoba meluruskan konteks dari si pelapor atau si netizen ini. Ya kurang lebih dengan lu menjadi speaker atau orang yang dirasa kompeten gitu dalam suatu bidang, lu tuh harus membawa itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya bisa dibilang representatif lah dari bidang yang lu tekuni atau expert. Kocaknya ada yang bawa pilihan politik gitu ya. Terhitung video ini dibuat which is lebaran ya udah jauh gitu dari politik. Singkatnya, poin besar dalam permasalahan ini adalah apakah bahwa quoters ini salah, dan bolehkah kita memberikan begituan ke orang lain? Oke, again, di awal gue bilang bahwa X atau Twitter itu sebenarnya udah jadi hal umum lah untuk share foto terbuka gitu. I mean gak kayak platform lain yang kebanyakan memang untuk konten kan, kayak ya ada lah kayak kebuka gitu, cuman kan kayak dikemas dengan dance dan lain sebagainya. Tapi kalau Twitter atau X tuh nggak gitu, dia tuh lebih personal, jadi kesannya tuh kayak lebih buku harian gitu, diary lah. Nah, permasalahan yang gue tangkap, Mbak Quoters ini nggak mencerminkan sebagai seorang yang memerangi revenge porn, karena dengan lu ngirim foto begituan sama aja gitu kayak ngasih celah. Lu tetap ngunci rumah kan sebelum pergi, meskipun komplek rumah ada sapam. Sama juga kalau lu punya motor nih, ya kan, parkir di mall dan butuh karcis buat keluar area, kecuali lu valet ya, sama aja kayak nitipin barang. Itu kan salah satu tindakan preventif ya, ngunci motor meskipun di mall, dan kita tahu keluar mall itu butuh karcis, kadang juga butuh STNK. Jadi ya tetap aja kita tetap ngunci motor. Dan ya tujuan tindakan preventif itu ya untuk tidak memberikan celah sedikit pun kepada pencuri atau maling. Ya kalau ada yang bilang ya lu gak fair dong, kok samain kayak barang. Ya gue kan bilang ini personal gitu, jangan disamain. Tetap aja gitu. Menurut gue ya poinnya itu bukan di barang, tapi tindakan preventifnya. Kayak personal itu bukan gambaran prinsip kayak value gitu, atau didikan yang ya udah kita emban dalam hidup. Apakah lu yakin dengan sifat yang ngasih pap gituan mencerminkan value-nya? Ya siapapun lu gitu, mau guru, pemateri seminar, influencer, content creator dan sebagainya, kalau lu di depan ya bakal disorot, artinya gerak-gerik lu diamati gitu. Nah balik lagi, kalau nggak mau kehidupan profesional dan personalnya tercampur, ya dipisah gitu menurut gua. Dan kayaknya udah banyak contoh kok, kayak beberapa public figure yang emang memisahkan antara dunia profesional dan personalnya. Dan gue setuju manusia gak ada yang sempurna, kita bisa agree with that gitu. Dan kalaupun ada manusia yang terlihat baik, itu karena keburukannya tertutupi. Gue juga yakin pap gituan itu gak akan bermasalah sebelum lu sendiri yang ngumbar. Jadi ya keep it yourself gitu, kalau gak mau kena gunjingan orang, apalagi sosial media. Yang seperti yang kita tahu, klarifikasi dilakukan untuk menjelaskan kejadian yang disalahpahami oleh publik. Dibutuhkan ketenangan hati dalam merumuskan bentuk dan klarifikasi gitu. Ya paling simpelnya ya merilis permintaan maaf dan tanda tangan materai. Itu adalah move yang sering dilakukan sebenarnya. Ya entah kenapa sih quoters ini tuh nggak menggunakan hal itu. Klarifikasi dia tuh bersifat defensif dan malah mengulangi apa yang dia percayai gitu, kayak tetap kekeh lah istilahnya. Amin kalau sebenar-benarnya diri lu, kalau ada kesalahpahaman yang dipahami netizen itu jangan dilawan sih.
kayak mending step back, minta maaf apabila ada yang dirasa terganggu gitu. That's it. Dengan menjelaskan isi kepala lu gitu terhadap kasus ini, ya apa ya, gue bisa nebak gitu kalau mereka tuh bakal telan itu mentah-mentah, jadi kayak percuma aja, yang mana berujung ke rusaknya image kita gitu. Tapi kan gue nggak salah gitu. Ya mereka juga berpikir begitu. Mereka berpikir lu yang salah, seperti lu yang nyalahin netizen. Seberat itu ya untuk meminta maaf terhadap kesalahan yang kita merasa nggak melakukan gitu. Itulah kenapa ya banyak orang gitu yang bilang butuh jiwa yang besar untuk kita meminta maaf. Ya terlepas nanti nggak semua orang gitu bisa menerima permintaan maaf, but that's point ya. Apalagi lu kekeh dengan pemikiran lu ya. So this context about clarify. Ya that's it. Dan sama satu lagi sih sebenarnya, ini nggak gue tulis di skrip. Dia tuh ada suatu wrong move di mana dia waktu itu di awal dia udah udah bilang gitu ke si pelapor kalau wah lu doxing gitu. Padahal info yang didapatkan atau data yang didapatkan dari si pelapor itu tuh dia upload di LinkedIn gitu, dan profile LinkedIn-nya itu tercantum gitu di bio-nya Twitter-nya gitu. Jadi that's public gitu, udah kayak public consumption gitu, yang orang pun bisa lihat gitu tanpa si pelapor itu nge-share di Twitter gitu. Ya memang udah public. Jadi menurut gue itu bukan tindakan doxing sih. Jadi ya agak aneh memang. So that's it. Itu menurut gue perkara quotes dan kasus viral yang sempat gue bahas di awal mengarah ke isu perempuan gitu. Jadi ini sih kenapa gue awalnya bahas soal yang kasus 2018 itu, karena ya isu perempuan juga, dimana ya perempuan itu bukan objek, perlu diperjuangkan haknya sebagaimana mestinya. Ya setaralah dengan laki-laki gitu. We stand for victims. Yang paling utama juga kita itu harus ada support juga gitu untuk membuat hal itu tidak terjadi. Awareness yang barusan gue bilang akan dipahami masyarakat kalau kita sosialisasi secara masif. Ujung-ujungnya hal itu juga dilakukan sebagai upaya preventif. Karena gue lihat ada orang yang merasa kalau tindakan preventif dan membela korban itu suatu hal yang berbeda gitu. Padahal itu menurut gue tuh sebagai impact dari tindakan preventif. Kalau kita punya tindakan preventif, ya seperti sosialisasi, awareness itu. Kalau amit-amit ternyata ada kasusnya, ya karena kita aware, otomatis pasti victim ini lebih aman, lebih safe karena awareness-nya itu udah tinggi. Jadi ya selaras gitu awareness dengan stand for victimnya. Jadi ya menurut gue preventif itu juga tetap wajib. Ya semoga poin ini bisa dipahami dengan baik, meskipun gue tahu perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan ini kayak opini serampangan gue aja sih. Dan bisa dibilang masih sedikit juga gitu membahas perihal ini di ranah lingkungan, apalagi politik kemarin ya, nggak ada ya sama sekali bahas ginian, kayak sedikit banget gitu. So gimana menurut lo? Ya let's discuss aja gitu, karena gue udah cukup banyak sih kejadian kayak gini, dan ya ujung-ujungnya tuh mentok di tadi sih, kayak di satu sisi
mereka teriak-teriak kita harus membela korban, tapi di sisi lain mereka bilang jangan apa-apa ke awareness gitu ya, ke awareness ya, atau tindakan preventif ya. Tetap aja gitu, tindakan preventif itu diperlukan untuk menaikkan awareness, sehingga ketika awareness itu tinggi maka victim akan merasa lebih safe, karena ya people memahami, understanding gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk topik kali ini. Apapun yang terjadi, hidup adalah perjalanan yang penuh warna. Menurut gue ya, warna itu dengan cinta, tulus, bermakna, dan berharga. Oke, sekian dari gue. Thanks.